Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman begitu juga dengan saya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam semua urusan kita yang positif dan ditetapkan di dalam kebaikan. Seperti biasa teman-teman, khususnya yang masih pemula seperti saya yang baru menemukan channel saya, mohon untuk dukungannya untuk Kakarakana Bonsai dengan cara subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan pada video kali ini ada manfaatnya. Dan silahkan di-share ke teman-teman yang lain ataupun ke media sosial yang lain apabila memberikan manfaat. Dan untuk para suhu, para senior yang sudah lama bergelut di bidang bonsai ya, terima kasih atas sharingnya dan ilmunya. Nanti akan saya terapkan di programan yang ada di Kakarakana Bonsai. Baik teman-teman, di depan saya ya ada programan Anting Putri di sini. Akan saya lakukan pemotongan di sini teman-teman ya. Tapi sebelum saya potong, sayang ya, nanti akan saya cangkok dulu untuk bagian ini teman-teman. Nanti akan saya kelupas ya. Sayang ya teman-teman kalau dipotong begitu saja. Nanti saya manfaatkan untuk cangkokannya untuk programan yang lain, untuk yang bagian ini. Baik teman-teman, saya persiapkan dulu untuk peralatannya ya. Ada pisau, cutter, gergaji, dan meteran ya teman-teman. Saya siapkan dulu di sini ya. Saya ukur terlebih dahulu sekitar 3 cm ya teman-teman dari atas. Seperti ini. Cukup 3 cm. Saya kelupas dulu kulit kambiumnya ya teman-teman. Dan saya akan percepat biar durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Dibersihkan lagi ya teman-teman hasil pengelupasannya agar sisa kulit kambiumnya betul-betul bersih. Seperti ini teman-teman. Sedikit lagi. Masih ada sisa kambiumnya di sini. Harapan kedepannya ya teman-teman. Setelah lepas dari cangkokan ataupun cangkokannya setelah dipanen nanti di sekitar ini akan tumbuh tunas baru ya untuk menjadi terusan untuk tangan pertama. Seperti ini teman-teman, setelah saya bersihkan. Cukup bersih ya teman-teman ya. Saya akan biarkan dulu mungkin sekitar kurang lebih 1 bulan teman-teman. Setelah nanti muncul benjolan titik kambium, benjolan kambium maksud saya, nanti baru akan saya bungkus dengan media ya teman-teman untuk cangkokan. Selain pohon anting putri ini ya teman-teman, ada 2 pohon lagi yang akan saya rombak pada hari ini. Salah satunya ini teman-teman, programan sancang
yang saya rasa ini juga kurang pas, kurang enak dipandang mata ya teman-teman. Dan akan saya lakukan perombakan di sini. Harapannya tentu untuk kebaikan pohon ini juga ke depannya biar lebih baik dan menjadi pohon setidaknya menjadi bonsai yang bagus ya teman-teman. Enak dipandang. Ini sekitar ini teman-teman. Masih terlihat kaku. Dulu saya pernah melakukan pecah batang sedikit di sini teman-teman ya. Dan sekarang sudah menutup alhamdulillah, dan untuk perakarannya juga sudah cukup lumayan. Ini untuk areal ini teman-teman ya, masih terlihat kaku. Akan saya lakukan pemotongan di sini. Untuk kawatnya saya buka dulu teman-teman. Sepertinya juga sudah masuk ke dalam batang. Tuh, terlihat ya teman-teman untuk perakaran ya, lumayan. Untuk karakter batangnya juga sudah lumayan bagus. Hanya saja bagian tengahnya ya teman-teman ini nih masih kaku kelihatannya. Saya siapkan dulu gergaji teman-teman. Saya lihat sebatas mana kira-kira yang lebih ideal teman-teman. Mudah-mudahan saya tidak salah potong ya. Baik, saya putuskan di sini untuk pemotongannya. Bismillah. Alhamdulillah sudah lepas teman-teman. Tuh hasil potongannya teman-teman. Nanti akan saya setek ataupun saya tanam ya di dalam tanam di dalam tanah. Mudah-mudahan akan tumbuh akar dan akan dipergunakan untuk programan yang lain di Kakarakana Bonsai teman-teman. Bersihkan dulu ya, rapihkan seperti ini teman-teman. Nanti akan saya timbun di dalam tanah ya, di dalam pot yang lain. Dan ini untuk hasil potongannya saya rapihkan dulu. Bersihkan juga dengan cutter teman-teman biar lebih halus untuk hasil potongannya. Saya simulasikan di sini teman-teman. Mudah-mudahan ada titik tunas di sini ya untuk terusan ke mahkota. Seperti ini simulasinya. Agar terhindar dari rembesan air ya teman-teman, saya kasih seleb kambium di sini.
Mudah-mudahan kedepannya pohon ini lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Dan untuk tangan pertama sepertinya juga masih kaku ya teman-teman, terlalu panjang. Saya press kalian yang ini. Kurang pendek sedikit lagi. Hasil potongannya dirapikan lagi. Kasih salep lagi ya teman-teman. Biar tidak busuk ataupun biar tidak masuk air ya. Seperti ini. Untuk back dan terusan ke tangan kedua saya belum press dulu teman-teman. Seperti ini teman-teman, setelah saya lakukan perombakan ataupun pengepresan di beberapa bagian ya, di dua bagian ini, mudah-mudahan kedepannya akan tumbuh titik tunas yang baru yang akan saya pilih sebagai terusan untuk mendukung program bonsai ini teman-teman. Dan ini satu lagi teman-teman, masih programan yang ada di Kakarakana Bonsai yang pernah saya videokan waktu itu. Tapi saya waktu melakukan perombakan ya tadi, melakukan pemotongan yang ini, saya lupa videonya ya teman-teman. Saya belum on kan. Di sekitar ini ada batang kering sebagian ya teman-teman. Akhirnya saya memutuskan ya teman-teman, memotong saja untuk areal ini, untuk tangan pertama. Ini hasil potongannya teman-teman. Untuk bagian yang masih hijaunya ataupun yang masih basahnya sedikit teman-teman, tipis ya. Akhirnya saya putuskan untuk memotong saja untuk tangan pertama ini ataupun di batang yang bagian kanan. Seperti ini tadi. Sekarang sudah jelas ya. Sudah saya putuskan untuk potong. Dan mudah-mudahan di sini ada titik tunas untuk saya teruskan lagi untuk cabang pertama sebagai pendukung ya teman-teman ke depannya untuk tangan pertama. Dan ini jika memang yang sebelah kanan tidak tumbuh lagi ya teman-teman, saya siapkan juga untuk bagian kiri ini sebagai tangan pertama pengganti ya. Untuk itu tunasnya ataupun anak cabangnya masih saya loskan lagi biar pembesarannya cukup. Saya perlihatkan untuk bagian atasnya seperti ini teman-teman, dan bagian belakangnya sudah cukup rapat ya, seperti ini. Mudah-mudahan di sini juga saya panjangkan untuk kanopinya ya, biar sedikit menutup untuk bagian dalam. Yang penting nanti untuk alur batang dan percabangannya sedikit terlihat ya dari sini ya. Dan ini saya siapkan ya untuk tangan pertama sebagai pengganti. Kebetulan ini agak merunduknya ke bagian ini ya teman-teman ya.
Dan jika memang untuk bagian tangan pertamanya di bagian kiri, mau nggak mau saya bagian kanannya untuk percabangan dan anak cabangnya, begitu juga dengan rantingnya akan saya pendekkan sebagiannya sedikit ya. Itu terlihat teman-teman hasil potongannya seperti ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya rapih ya, menutup dengan sempurna. Dan jika memang ada tumbuh tunas baru juga nanti akan saya pertimbangkan lagi. Baik teman-teman, sebelum saya tutup untuk video ini ya, mohon untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Mudah-mudahan ada tunas di sini teman-teman ya. Mohon doanya. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan pada video ini ataupun pada programan-programan yang ada di Kakarakana Bonsai. Itu saja yang dapat saya videokan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Terima kasih.